Jangan nunduk, Bob. Balik depan. Nah, gitu loh. Nah, ganteng. Influencer Dimas Firdaus alias Resbob tampil tertunduk lesu berbaju tahanan berwarna hijau saat diperlihatkan Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan ujaran kebencian pada Rabu 17 Desember 2025. Dengan tangan terborgol, Resbob tampak menunduk saat diperlihatkan kepada publik. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan keprihatinannya atas kasus ujaran kebencian tersebut. Ia menegaskan tindakan Resbob telah melukai masyarakat Jawa Barat, khususnya etnis Sunda. Irjen Rudi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghormati keberagaman di tengah masyarakat. Kapolda menyebut tersangka menyadari kontennya berpotensi viral, sehingga jumlah penonton dan donasi akan meningkat, mendatangkan keuntungan finansial. Setelah ditangkap dan dibawa ke Mapolda Jabar, penyidik langsung melakukan gelar perkara dan menetapkan Resbob sebagai tersangka. Polisi juga mendalami kemungkinan terlibat pihak lain dalam pembuatan atau penyebaran video ujaran kebencian tersebut. Lantas, kasus ini menjadi peringatan bagi publik terkait dampak negatif ujaran kebencian di media sosial. Jangan nunduk, Bob. Balik depan. Nah, gitu loh. Nah, ganteng. Lihat sini Kasep. Pak kuda. Bob muka masih mulus loh. Kasep. Bob kuliahnya gimana, Bob? Tes satu. Rektor. Hah? Baiklah rekan-rekan sekalian, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali pada sore hari ini dalam suasana yang tentu dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ingin menyampaikan upaya yang telah diambil Polda Jabar terkait dengan permasalahan masyarakat di Jawa Barat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan suatu keprihatinan atas peristiwa ini. Ini tentunya melukai saudara-saudara saya, dulur-dulur semua masyarakat Jawa Barat, khususnya etnis Sunda, di mana kita ketahui pada tanggal 10 kemarin ada yang memposting suatu tayangan, suatu ujaran, suatu ucapan yang mencederai perasaan masyarakat lainnya, khususnya etnis Sunda. Ini ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran permusuhan terhadap satu etnis yang ada di Indonesia. Untuk itu kami Polda Jabar hadir di tengah masyarakat semuanya. Kami prihatin dan berempati atas peristiwa ini, dan kami bergerak mencari keberadaan yang bersangkutan. Tentunya teman-teman semua sudah mengikuti siapa yang terduga pelakunya. Kami tim cyber itu menelusuri dari mulai akun yang bersangkutan. Dari tanggal 10 tersebut ada ujaran kebencian yang diunggah oleh akun TikTok @resbobBBB. Kemudian itu di-repost oleh beberapa akun-akun lainnya, salah satunya Radar Semedang, dan ini menjadi viral. Kita ketahui semua reaksi masyarakat, saudara-saudara saya dari etnis Sunda begitu kecewa, begitu sakit hati dan tidak nyaman. Untuk itu kami hadir, Kepolisian Daerah Jawa Barat
dengan menugaskan teman-teman dari Direktorat Cyber Polda Jabar. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang. Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait dengan kasus ujaran kebencian yang melibatkan influencer Dimas Firdaus alias Resbob pada Rabu 17 Desember. Polisi memaparkan perkembangan penanganan perkara serta motif tersangka dalam melontarkan pernyataan yang dinilai menyinggung kelompok tertentu. Selain itu, polisi juga menjelaskan proses penangkapan Resbob di 3 wilayah yang berbeda. Dalam konferensi pers, Resbob tampak tertunduk lesu, berbaju tahanan berwarna hijau, dengan tangan terborgol saat ditampilkan ke publik. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Andri. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Angga dan selamat sore Sobat Tribuners. Betul sekali tadi sekitar pukul 15 lebih 45 PIB, di mana Polda Jabar menghadirkan pelaku ujaran kebencian, yakni Dimas Firdaus alias Resbob, di hadapan awak media setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian terhadap salah satu suku, yakni suku Sunda, tadi di kegiatan di Mapolda Jawa Barat. Dan Resbob sendiri tadi dia hanya bisa tertunduk lesu, dia dengan tangan terborgol dan kemudian hanya bisa dia menatap ke bawah, dan Kapolda Jabar pun sempat menyampaikan bahwa pihaknya telah menangkap Resbob beberapa waktu lalu dari setelah pengejaran ke beberapa wilayah di mana dia sempat kabur ke wilayah Surabaya, kemudian ke wilayah Surakarta, dan terakhir di Ungaran, Semarang. Dan Kapolda Jabar pun sempat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Resbob sendiri telah menyakiti atau menghina suku Sunda, dan Polda Jabar pun hadir di tengah-tengah masyarakat serta merasa keprihatinan sekaligus empati atas peristiwa ini. Dan Polda Jabar pun langsung memerintahkan Reserse Cyber Polda Jabar untuk menelusuri, kemudian akhirnya didapatkan atau ditangkaplah Resbob di wilayah Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Dan Rudi atau Kapolda Jabar sempat mengatakan pihaknya melakukan upaya paksa dengan memiliki beberapa alat bukti yang kuat hingga akhirnya dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan dia dibawa dari Semarang menuju Jakarta, kemudian akhirnya menuju ke Bandung atau di Mapolda Jawa Barat sendiri. Dan Resbob ini dikenakan Undang-Undang ITE pasal 28 dengan beberapa junto yang dimana ancaman hukumannya salah satunya ialah 6 tahun penjara. Dan tadi juga sempat ditanyakan kepada Kapolda Jawa Barat terkait motif dibalik tindakan dari Dimas Firdaus ini alias Resbob sendiri. Dan Kapolda Jawa Barat mengatakan motif dibalik tindakan Resbob sendiri ialah karena Resbob ini seorang streamer, maka motifnya melakukan penghinaan terhadap salah satu suku tersebut demi mendapatkan uang saweran dari para penontonnya secara digital ketika live streaming di media sosial Resbob sendiri. Ketika tadi juga dikatakan atau ditanyakan terkait jumlah saweran yang didapatkan, namun kepolisian masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Dan Kapolda Jawa Barat juga menambahkan Resbob mengetahui dan juga menyadari apa yang dikatakannya ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi viral, dan kemudian Resbob bisa mendulang keuntungan dari para penontonnya yang memberikan saweran. Dan penyidik sudah memiliki alat bukti cukup, keterangan para saksi dan para saksi ahli untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kemudian nantinya polisi juga masih melakukan penyelidikan terhadap keterlibatan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang lain, salah satunya yakni yang diduga teman dari Resbob sendiri yang melakukan perekaman video yang dimana video tersebut menjadi viral. Dan tadi sempat selain pasal 28 ayat 2, ini kemudian junto hal lainnya, yakni pasal 45A ayat 2,
dan atau pasal 34 junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Seperti itu, rekan Angga. Baik, rekan Andri, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pun sudah viral, tapi mungkin bisa disampaikan apa sih sebetulnya motif yang bersangkutan ini sampai akhirnya mengeluarkan ujaran kebencian itu. Terus yang kedua, selama pelarian karena ada tiga wilayah, apakah memang ada peran kerabat, kawan atau yang lain begitu yang ikut membantu dalam pelarian tersebut. Terus mengulang yang pertanyaan yang pertama soal motif, apakah memang ada pengaruh alkohol begitu dari yang bersangkutan? Sama Pak. Itu aja. Jenderal. Sikap ya, Rival dari Detik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin semua sudah mengetahui apa yang menjadi pekerjaan daripada yang bersangkutan yang kita tersangkakan hari ini. Resbob ini adalah seorang live streamer ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resmob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut maka viewernya akan banyak, yang nyawet banyak, dan tentunya dapat keuntungan. Oleh sebab itu maka pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat memenuhi unsur bahwa dia mentransmisikan tadi tayangan itu dan mendapat keuntungan. Itu rekan-rekan sekalian. Cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas hadirnya.